Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Dwi Fitriana, Aulia Erme, Andika Ramawati, dan Ainul Fatihin akan mempresentasikan review jurnal dengan judul Sintesis dan Karakterisasi Material Komposit Kaolin ZVI atau Zero Valent Iron serta uji aplikasinya sebagai adsorben kation Cr6. Latar belakang, kaolin merupakan mineral lempung berwarna putih dengan komposisi terbesar berupa kaulinit yaitu 46,54% SiO2, 39,50% Al2O3, dan sisanya adalah H2O. Partikel kaolin biasanya berupa lembaran heksagonal dengan diameter 0,5 mm. Struktur kristal kaolin terdiri dari pasangan lapisan lembaran silika tetrahedral dan lembaran alumina oktahedral yang bergabung melalui ikatan hidrogen. Kaolin memiliki KTK yaitu 3-15 meg per 100 gram dan luas permukaan yang tidak lebih dari 20 meter persegi per gram. Sehingga adanya struktur kaolin yang demikian, maka kaolin dapat dijadikan sebagai adsorben logam berat. Namun, metode ini memiliki kelemahan yaitu logam yang teradsorb hanya terikat pada adsorben tanpa berkurang sifat toksisitasnya dan karsinogeniknya. Sehingga dilakukan modifikasi struktur kaolin dengan menambahkan ZVI atau Zero Valent Iron sehingga membentuk komposit kaolin ZVI. Di mana NZVI ini menjadi calon yang ideal sebagai remediasi in situ karena memiliki luas area yang besar dan kapasitas adsorpsi logam yang tinggi. Sehingga NZVI ini mampu mengubah senyawa toksik menjadi non-toksik dan sebagai agen untuk mengendapkan dari logam toksik dan karsinogenik seperti Cr6 yang direduksi menjadi Cr3. Metode penelitian, alat yang digunakan yaitu seperangkat alat gelas, labu layer 3, pengaduk magnet, penyaring Buchner, vakum desikator, tumpang porselen, ayakan, raca analitik, oven listrik, sentrifug, shaker, difraktometer sinar X, FTIR, gas sorption analyzer, AAS Perkin-Elmer, dan spektrofotometer UV vis. Bahan yang digunakan yaitu kaolin, FeCl3 6H2O, aqueous, etanol, aseton, NaBH4, K2Cr2O7, dan CrNO3 9H2O. Selanjutnya yaitu preparasi kaolin. 1 kg kaolin dihaluskan dengan lempung porselen yang kemudian diayak, lalu 50 gram dari kaolin ditambahkan aqueous sebanyak 500 ml, diaduk dengan magnetic striker selama 4 jam. Suspensi kaolin diendapkan selama 1 jam hingga terbentuk endapan putih keabu-abuan. Filtrat diambil dan diendapkan selama 24 jam. Lapisan air dibuang, lalu dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 12 jam. Dan yang terakhir, kaolin kering dihaluskan dengan lumpang porselen lalu diayak dengan ayakan ukuran 106 mikron. Sintesis Zero Valent Iron, FeCl3 dikali 6H2O sebanyak 4,83 gram dilarutkan dalam 50 ml, 30% etanol absolut dan diaduk sampai homogen. Kemudian NaBH4 50 ml ditambahkan ke dalam larutan FeCl3 dikali 6H2O dengan diteteskan. Kemudian endapan hitam yang terbentuk itu disaring lalu dicuci dengan etanol hingga pH filtrat menjadi 6. Setelah itu dicuci dengan aseton sebanyak 5 ml. Endapan yang didapatkan dianalisis dengan XRD, FTIR, dan GSA. Sintesis ZVI dilakukan pada perbandingan molar, yakni 1:2. Selanjutnya adalah sintesis kaolin ZVI. Metode yang digunakan adalah metode reduksi 4,83 gram FeCl3 dikali 6H2O dilarutkan dalam 50 ml, 30% larutan etanol. Kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam labu layer 3 yang sudah berisi kaolin 4 gram lalu diaduk. Kemudian 50 ml larutan NaBH4 3,22 molar ditambahkan ke dalam kaolin Fe3+ dengan 20-30 tetes per menit sambil diaduk. Kaolin ZVI terbentuk disaring dengan penyaring Buchner dan dicuci dengan etanol sampai pH filtrat menjadi 6. Komposit dicuci dengan 5 ml aseton. Komposit kaolin NZVI yang telah disaring disimpan dalam vakum desikator. Kemudian kaolin ZVI yang didapat itu dianalisis dengan XRD, FTIR, dan GSA. Adsorpsi Cr6. Kaolinit ZVI dan kaolinit ZVI masing-masing 1 gram itu digunakan untuk mengadsorpsi Cr6 pada larutan K2Cr2O7 950 ppm. Metode adsorpsi dengan metode adisi standar tunggal. Kemudian masing-masing kaolinit ZVI dan kaolinit ZVI itu dimasukkan dalam 15 ml K2Cr2O7 950 ppm. Campuran diaduk menggunakan shaker dengan kecepatan 125 rpm selama 30 menit lalu disaring. Kemudian 5 ml filtrat. Hasil adsorpsi itu diambil lalu ditambahkan 2 ml larutan standar Cr 950 ppm. Digunakan ZVI 1 gram untuk mereduksi larutan Cr6 15 ml dengan konsentrasi awal Cr6 950 ppm. Campuran ZVI
Dan larutan CR6 itu diaduk menggunakan shaker dengan kecepatan 125 rpm selama 30 menit. ZVI lalu disaring dan filtrat yang diperoleh itu dianalisis dengan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 600 nanometer. Selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu preparasi kaolin. Nah, dalam penelitian ini, preparasi kaolin itu menggunakan metode sedimentasi dan siphoning. Perbedaan ukuran dan sifat fisik dari kaolin dan fraksi-fraksi pengotor dapat menyebabkan perbedaan kecepatan sedimentasi dari kedua fraksi tersebut, di mana fraksi-fraksi pengotor akan mengalami sedimentasi terlebih dahulu karena ukurannya yang lebih besar dibandingkan dengan fraksi kaolin yang mempunyai ukuran yang lebih kecil, sehingga dapat dipisahkan dengan fraksi kaolin. Pembahasan yang kedua itu mengenai sintetis zero valent iron dan kaolinit ZVI. Pada penelitian ini dilakukan suatu modifikasi dengan mengimpregnasikan ZVI ke dalam poli-poli kaolin. Sintetis ZVI dan kaolin ZVI yang dilakukan pada penelitian ini itu didasarkan pada reduksi Fe3+ dengan hidrida seperti pada persamaan. Nah, pada sintetis ZVI ini berbandingan Fe3+ dengan pH4 yang digunakan adalah 1:2. Nah, sedangkan pada sintetis kaolin ZVI itu berbandingan Fe3+ dan pH4 sebesar 1:9. Untuk selanjutnya bisa dibaca pada slide PPT. Untuk gambar spektra FTIR dapat dilihat pada gambar 1. Nah, berdasarkan spektra FTIR dapat diketahui gugus fungsi khas dari senyawa yang terdapat dalam kaolin. Pada spektrum tersebut menunjukkan adanya puncak serapan yang tajam pada bilangan gelombang sekitar 3695 dan 3448 cm yang mengindikasikan adanya vibrasi ulur OH yang memiliki perbedaan lingkungan pada bilangan gelombang 3695, menunjukkan adanya vibrasi ulur OH yang terikat atom Al oktahedral pada permukaan silikat atau pada antar lapis silikat. Dan puncak serapan pada bilangan gelombang 3618 mengindikasikan adanya vibrasi ulur gugus hidroksil OH dalam kerangka alumina silika. Kemudian puncak serapan pada bilangan gelombang 1427 ada mineral kalsit pada kaolin. Puncak serapan pada bilangan gelombang 1111 dan 1026 ada vibrasi ulur SiO dalam lapisan tetrahedral silika. Untuk selanjutnya bisa dibaca pada slide PPT. Sedangkan pada bilangan gelombang 470 cm menunjukkan adanya serapan tekuk SiO pada suatu lapisan silika. Selanjutnya yaitu spektra FTIR ZVI dan kaolinit ZFI sesuai dengan gambar 2. Pada spektra ZFI itu diketahui adanya puncak yang muncul pada bilangan gelombang 470 cm yang mengindikasikan adanya ikatan FeO dari senyawa Fe2O3. Bila dibandingkan dengan spektra kaolin ZVI, puncak yang mengindikasikan vibrasi uluran FeO dari senyawa Fe2O3 itu berada pada bilangan gelombang 462 cm. Dengan tidak adanya kaolin sebagai material pengemban, itu dapat menyebabkan puncak yang mengindikasikan ZVI akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Berdasarkan spektra FTIR kaolinit ZVI pada gambar 2, diketahui serapan kuat pada bilangan gelombang 3618 dan 3695 mengindikasikan vibrasi uluran OH pada lapisan alumina silika pada kaolinit dan vibrasi OH pada oktahedron tereduksi secara signifikan. Kemudian, serapan pada panjang gelombang 756 sampai 540 cm juga tidak muncul. Hal ini terjadi karena destruksi pada ikatan SiO dan AlO dengan alkali, yang mana dihasilkan pada reaksi NaBH4 dan H2O selama preparasi ZVI. Alkali tersebut juga mempengaruhi serapan pada bilangan gelombang 1026 yang mengindikasikan vibrasi SiO pada lapisan tetrahedral silika bergeser ke arah bilangan gelombang 1041 cm. Alumni silikat akan larut dengan larutan alkali dengan konsentrasi yang sangat tinggi, yaitu di atas pH 12. Pada penelitian ini, pH awal kaolin ZVI sebelum dilakukan pencucian itu mencapai 13, sehingga terjadi destruksi pada ikatan SiO dan AlO. Serapan yang tajam pada bilangan gelombang 940 cm mengindikasikan adanya vibrasi uluran AlO pada AlOH.
bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih kecil, yaitu 879 cm. Hal ini terjadi karena penambahan ZVI. Berdasarkan penjelasan mengenai karakterisasi kaulinit ZVI dengan FTIR dan dibandingkan dengan karakterisasi FTIR pada kaulinit, dapat disimpulkan bahwa terjadi destruksi parsial pada gugus fungsi kaulinit. Gugus fungsi yang tidak mengalami destruksi yaitu gugus fungsi SiO pada lapisan tetrahedral dan pada bilangan gelombang 1041 cm. Modifikasi kaulinit dengan ZVI juga menyebabkan bergesernya bilangan gelombang yang mengindikasikan adanya ALO pada bilangan gelombang 879 cm. Selanjutnya yaitu pola difraksi XRD ZVI dan kaulinit ZVI sesuai dengan gambar 4. Nah, berdasarkan spektra XRD kaulinit ZVI yang ditunjukkan, dapat disimpulkan mineral utama penyusun senyawa kaulin yaitu kaulinit ditunjukkan pada 2 theta pada nomor 12,42, 24,99 dan 55,18, dan kuarsa pada 2 theta yaitu 22,57, 26,67 dan 68,28. Sedangkan fraksi-fraksi pengotor yang lain seperti muskovit, dolomit, dan kalsit sudah tidak muncul lagi pada spektra XRD kaulin ZFI. Pada pola difraksi XRD ZFI terbentuk unsur ZFI. Terbukti pada spektra tersebut muncul puncak pada 2 theta di nomor 44,65 dengan berbentuk geometri kubus. Selain itu, juga muncul senyawa besi oksida seperti FeO pada nomor 40,15, kemudian 51,07 dan 53,58 dengan bentuk struktur kubus. Kemudian ada senyawa FeOH pada nomor 38,38, 49,12 dan 78,42 dengan bentuk struktur tetragonal. Kemudian ada senyawa hematit. Kemudian ada senyawa manganit dan magnetit. Untuk selanjutnya bisa dibaca pada slide PPT. Difraksi Fe pada sampel ZVI terdeteksi pada titik 44,65. Sedangkan difraksi Fe pada sampel kaulin ZVI terdeteksi pada puncak 45,03. Posisi puncak yang mengindikasikan Fe yaitu pada 2 theta 44,67. Selain itu, intensitas Fe pada ZVI lebih tinggi bila dibandingkan dengan intensitas Fe pada kaulinit ZVI. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keteraturan Fe pada ZVI lebih tinggi dibandingkan keteraturan atom besi pada kaulin ZVI. Pada ZVI dan komposit kaulin ZVI terbentuk senyawa-senyawa oksida besi seperti wollastit, lepidocrosit, hematit, manganit, dan magnetit. Senyawa-senyawa tersebut terbentuk karena proses oksidasi Fe. Untuk selanjutnya bisa dibaca pada slide Kaulinit ZVI dan kaulinit ZVI dianalisis dengan menggunakan instrumen GSA atau Gas Sorption Analysis. Sebelum dianalisis, kaulinit ZVI dan kaulinit ZVI didegasing terlebih dahulu selama 3 jam dengan suhu 300 derajat Celcius. Proses ini bertujuan agar pori-pori pada kaulinit ZVI dan kaulinit ZVI terbebas dari molekul air maupun pengotor-pengotor lainnya yang dapat menyumbat pori. Proses absorpsi tergantung pada luas spesifik padatan atau luas permukaan absorben, konsentrasi keseimbangan zat, terlalu temperatur pada saat proses berlangsungnya, dan sifat dari absorbat serta adsorbennya. Daya absorpsi merupakan ukuran kemampuan absorben menarik sejumlah absorbat. Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa ZVI yang diimpregnarisasikan ke dalam kaloin mampu meningkatkan luas permukaan. Kaloin sebelum dimodifikasi mempunyai luas permukaan sebesar 13,292 meter kubik per gram. Setelah dimodifikasi dengan ZVI menjadi 58,373. Peningkatan luas permukaan spesifik tersebut diakibatkan karena partikel ZVI terdispersi pada permukaan kaloin, menyebabkan luas permukaan spesifik dari kaloin menjadi besar, akan tetapi pada rata jari pori mengalami penurunan. Penurunan rata jari pori ini diakibatkan karena sebagian partikel ZVI mampu ke dalam pori-pori kaloin, sehingga partikel ZVI mengurangi jari-jari dari pori-pori pada kaloin, atau jari-jari dari partikel ZVI mempunyai ukuran yang lebih kecil bila dibandingkan dengan jari-jari pada kaloin. Berdasarkan hasil karakterisasi ZVI menggunakan instrumen GSA dengan menggunakan metode single point BET dan multiple point BET, diketahui bahwa ZVI mempunyai luas permukaan spesifik sebesar 40,99. Luas permukaan ini lebih besar daripada kaloin yang lebih kecil dari kaloin ZVI. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. 2012, sampel kaloin dan kaloin ZVI mempunyai rata ukuran pori sebesar 101 dan 74,112, sehingga pori-pori sampel kaloin dan kaloin ZVI digolongkan pada wilayah mesopsi.
Luas permukaan spesifik dari kaloin sangat rendah bila dibandingkan dengan mineral lempung lainnya karena kaloin hanya mempunyai luas permukaan eksternal. Grafik absorpsi deabsorpsi gas N2 terhadap kaloin dan kaloin ZVI disajikan pada gambar 6 dan gambar 7. Berdasarkan gambar 6 dan gambar 7 menunjukkan bahwa sampel kaloin dan kaloin ZVI mengikuti model Innstorm tipe 3 menurut klasifikasi dari Browner, Deming dan Taylor atau BDDT yang karakteristik dengan sistem yang memiliki ukuran absorpsi dengan sifat monolayer. Pada tekanan relatif rendah, pola absorpsi menyerupai yang terjadi pada mikropori, namun pada tekanan yang relatif tinggi, jumlah gas terabsorpsi meningkat tajam oleh adanya kondensasi kapiler dalam mesopori. Kondensasi dan evaporasi kapiler terjadi pada tekanan relatif yang berbeda sehingga akan menunjukkan adanya hysteresis loops. Kromium heksavalen merupakan kontaminan yang biasa ditemukan dalam tanah dan air. Logam ini biasanya ditemukan pada limbah elektroplating, produksi pigmen, dan beberapa industri penghasil logam. Berdasarkan hasil adsorpsi dan reduksi terhadap larutan Cr6+ dapat diketahui bahwa kaloin dapat mengadopsi sebanyak 39,87 ppm. Kaloin ZVI dapat mengadopsi dan sebanyak 70,65 ppm. Dan ZVI dapat mengabsorpsi sebanyak 132 ppm. Dari ketiga material tersebut, ZVI dapat mengabsorpsi dan mereduksi Cr6+ paling banyak. Selain itu, hal ini terjadi karena kaloin yang digunakan sebagai pengembang ZVI terdestruksi seperti yang diketahui pada hasil FTIR yang didukung dengan hasil XRD. Selain faktor tersebut, partikel ZVI yang menutup sebagian pori-pori pada kaloin juga mempengaruhi absorpsi. Partikel ZVI yang menutupi sebagian pori-pori kaloin ZVI menjadi penghalang pada proses absorpsi logam Cr6+. Kesimpulan, berdasarkan hasil karakterisasi dengan FTIR, modifikasi kaloin dengan ZVI menyebabkan hampir semua gugus penciri kaloin terdestruksi. Gugus fungsi yang tidak mengalami destruksi yaitu gugus fungsi SiO pada lapisan tetrahedral pada bilangan gelombang 1041. Berdasarkan hasil XRD, puncak difraksi utama pada mineral kaloin tidak mengalami pergeseran yang signifikan, akan tetapi intensitas kaloinit mengalami penurunan. Modifikasi kaloin dengan ZVI menyebabkan peningkatan luas permukaan spesifik dan meningkatkan volume total pori. Selain itu juga menyebabkan penurunan rata jari pori. Sedangkan luas permukaan spesifik dari ZVI sebesar 40,99. Kaloin ZVI dan ZVI dapat mengadopsi Cr6 berturut-turut sebesar 39,872, 70,652, dan 132,908 ppm. Selain itu, ZVI mampu mereduksi logam Cr6 menjadi Cr3. Banyaknya logam Cr6 yang terreduksi adalah sebesar 3,2 ppm. sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.